Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya David Dujilanto dengan NIM 415181240 dari Fakultas Ilmu Komputer jurusan Teknik Informatika. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apakah cloud computing. Cloud computing merupakan istilah dari cloud, diartikan sebagai internet, dan computing diartikan sebagai komputer. Definisi dari cloud computing adalah sebuah proses pengelolaan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Cloud computing juga merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengolah data dan juga aplikasi pengguna. Cloud computing memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Kemudian cara kerja dari cloud computing tersebut. Cara kerjanya itu melalui koneksi layanan internet. Cold storage berfungsi dengan memungkinkan pengguna mengakses dan mengunduh data perangkat apapun yang dipilih, seperti laptop, tablet, smartphone, dan lain-lain. Pengguna cloud storage juga dapat mengedit dokumen secara bersamaan dengan pengguna lain, sehingga pengguna dapat bekerja di luar kantor. Dan di sini saya juga ingin menjelaskan tentang layanan cloud computing. Jenis layanan cloud computing itu 3. Ada SaaS, yang kedua PaaS, dan ketiga IaaS. SaaS atau biasa disebut Software as a Service. Software as a Service, layanan cloud pada jenis ini disediakan dalam bentuk perangkat lunak. Contoh dari SaaS adalah Google Apps atau Docs, Spreadsheet, dan lain-lain. Terus ada Office 365 dan Adobe Creative Cloud. Kedua, pada layanan SaaS, pengguna layanan hanya perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus mengerti dan mengurus bagaimana data disimpan atau bagaimana aplikasi tersebut di-maintenance, karena hal tersebut merupakan servis yang disediakan penyedia layanan. Keuntungan dari layanan SaaS ini: 1. Pengguna dapat langsung memanfaatkan layanan secara gratis atau dengan bayar biaya sewa tanpa harus mengeluarkan investasi untuk membuat sendiri atau membeli lisensi yang relatif mahal. Kedua, ketersediaan dan reliabilitas aplikasi terjamin oleh penyedia layanan. Pengguna hanya perlu fokus pada data miliknya. Perangkat yang dibutuhkan oleh pengguna juga hanya komputer dan internet. Tapi ada juga kerugiannya. Kerugian dari layanan SaaS ini: pengguna tidak memiliki kendali penuh atas aplikasi yang disewa. Pengguna tidak dapat dengan seenaknya mengubah fitur-fitur yang disediakan karena SaaS bersifat multi-tenant, sehingga fitur-fitur yang dibuat adalah fitur yang umum. Pada beberapa aplikasi, kustomisasi dapat dilakukan dengan skala dan fungsi yang terbatas. Kedua, ada PaaS atau Platform as a Service. Platform as a Service adalah layanan cloud pada jenis ini disediakan dalam bentuk platform yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. Contoh PaaS adalah Amazon Web Service, Microsoft Azure, Facebook, dan lain-lain. Hal-hal yang dapat dilakukan pengguna layanan PaaS adalah membangun aplikasi, upload aplikasi, testing, dan mengatur konfigurasi. Keuntungan dari layanan PaaS ini: fitur utama dari PaaS biasanya adalah skalabilitas yang tinggi. Ketika aplikasi yang kita upload mulai digunakan oleh banyak user, maka secara otomatis layanan PaaS akan menskalakan aplikasi kita menjadi lebih baik dalam melayani pengguna aplikasi kita. Sedangkan ketika aplikasi kembali sepi, maka akan diskala ulang sehingga biaya yang dibayarkan benar-benar sesuai dengan yang kita gunakan saat itu. Dan kerugian layanan PaaS ini: fitur keamanan yang disediakan oleh layanan PaaS adalah keamanan platform, bukan keamanan aplikasi kita. Jadi kita tetap harus memperhitungkan risiko keamanan dari aplikasi kita sendiri. Dan yang ketiga adalah layanan IaaS atau Infrastructure as a Service. Infrastructure as a Service adalah layanan cloud jenis IaaS. Pada dasarnya adalah fisik kotak server dan komputer virtual. IaaS menyediakan perusahaan dengan sumber daya komputasi meliputi server, jaringan, storage, dan ruang data center.
Keuntungan dari IaaS ini adalah pengguna tidak perlu membeli komputer dan peralatannya secara fisik, melakukan pemeliharaan rutin, dan melakukan konfigurasi perangkat. Ada juga kerugian dari IaaS. Kerugiannya adalah pengguna harus terhubung ke internet untuk menggunakannya, serta jika membutuhkan penambahan sumber daya harus menghubungi pihak penyedia layanan. Pengguna mengurus sendiri OS, keamanan, aplikasi, database, framework, dan lain-lain, karena yang disediakan hanya server dan jaringan. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.